Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Fikriya Syafi. Saya salah satu mahasiswi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah khat. Dalam segi terminologi, secara eksplisit dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Al-Afghani. Ia merupakan ahli kaligrafi dalam kitabnya, yaitu Kitab Al-Irsyad Qasid pada bab hasyr. Di sana tertulis, khat adalah ilmu yang memperkenalkan bentuk huruf tunggal, penempatannya, dan cara merangkainya menjadi tulisan-tulisan atau apa yang ditulis dalam baris-baris tulisan. Dibandingkan dengan seni Islam yang lain, kaligrafi memperoleh kedudukan yang tinggi. Maka dari itu, kaligrafi sering disebut sebagai seni Islam karena derajat tinggi tersebut. Dalam buku seni kaligrafi Islam, kaligrafi Arab diungkap telah ada sejak masa Khalifah kepemimpinan Utsman bin Affan. Kaligrafi mulai lahir ketika Utsman berupaya mengumpulkan ayat suci Al-Quran menjadi mushaf. Ia mengembangkan cara dan gaya penulisan ayat Al-Quran agar umat Islam tertarik untuk membaca dan mempelajarinya. Demikian seni kaligrafi yang berkaitan dengan kalam Allah yang diyakini hadir sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ada juga beberapa teori yang mengembangkan munculnya kaligrafi atau khat. Di antaranya yaitu satu teori taufiqi, teori selatan, teori utara, dan teori baru. Yang pertama yaitu teori taufiqi. Munculnya teori taufiki ini bersumber dari penafsiran berbagai sumber-sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Teori ini mengungkapkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Jadi, teori taufiki ini menganggap bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh manusia. Teori yang kedua yaitu teori selatan. Teori ini mengungkapkan bahwa bahasa Arab bersumber dari masyarakat Himyar dari wilayah Yaman sana, sebelah selatan Jazirah Arab. Bahasa ini berkembang seiringnya meluasnya wilayah negeri Sabah dan Himyar. Namun, tidak ada bukti fisik yang dijadikan rujukan. Akan tetapi, pernyataan para pelaku sejarah yang ditulis oleh para pakar Islam. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa khat Arab yang pertama dikenal adalah khat Himyar, yang kemudian tersebar ke Hirah, Taif, dan Quraisy. Yang ketiga yaitu teori utara. Teori ini juga menganggap bahwa tulisan Arab bukan semata-mata pemberian dari Allah, tetapi proses perkembangan yang dilakukan manusia sendiri. Teori ini disebut juga dengan teori Hirah. Teori ini didukung oleh data fisik yang berupa batu ukiran dengan tulisan model nabati. Mereka mengukir huruf hijaiyah dengan model tulisan Suryani, Balok, dan Latin. Jadi, teori utara ini dia berkebalikan dari teori taufiki, tapi dia juga hampir sama dengan teori selatan. Teori selatan dan teori utara mengemukakan bahwa bahasa Arab adalah ciptaan manusia, tetapi teori taufiki mengungkapkan bahwa bahasa Arab turun dari Allah, bukan bersumber dari manusia. Dan yang keempat yaitu teori baru. Teori ini banyak digunakan oleh kalangan peneliti. Menurut teori ini, tulisan Arab berasal dari Al-Ambat atau Nabatea. Mereka adalah masyarakat Arab yang berada di bawah pengaruh peradaban dan budaya Arab, di mana bahasa yang digunakan adalah perpaduan antara bahasa Arab dan bahasa Arab. Pada zaman dahulu, bahasa Arab atau tulisan Arab belum mempunyai titik ataupun harakat, jadi membacanya itu sangat susah, dan pada zaman dahulu belum bisa. Maksudnya sedikit yang sudah bisa membaca tulisan. Jadi pada zaman dahulu, tulisan
tulisan-tulisan Arab belum mempunyai titik ataupun harokat seperti pada huruf ba, ta, dan ta. Mereka bentuk yang sama. Pada zaman dahulu mereka belum mempunyai titik-titik tersebut, jadi membacanya sedikit bingung dan juga tidak mempunyai harokat. Abu Ahmad Al-Askari juga mengatakan selama 40 tahun lebih kaum muslimin membaca mushaf Qur'ani tanpa menggunakan tanda titik sampai pada masa Abdul Malik bin Marwan. Karena seringnya terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka Al-Hajjaj menyuruh para juru tulisnya untuk memberi tanda titik pada mushaf Al-Quran dan juga memberi tanda harokat. Sekian dari yang saya sampaikan, itu saja sedikit ilmu dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.